Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar daring. Nah, di video ibu sebelumnya, ibu kan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang pengukuran. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Oke anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa ukurannya? Ternyata mengukur tinggi badan kalian itu adalah salah satu contoh dari pengukuran. Sebenarnya contohnya banyak. Misalnya mengukur panjang meja, mengukur buku kalian, mengukur suhu tubuh kalian, dan sebagainya. Jadi, pengukuran itu adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis dan telah ditetapkan sebagai satuan. Oke, Ibu akan jelaskan lagi ya supaya kalian lebih paham. Di sini contohnya kalian akan mengukur pulpen dengan penggaris. Artinya, kalian akan membandingkan panjang pulpen dengan panjang penggaris. Di mana penggaris ini adalah alat ukur panjang yang sudah ditetapkan satuannya. Makanya di sana kan ada skalanya tuh, ada inci, ada sentimeter, ada meter, dan sebagainya. Nah, setelah itu paham ya? Nah, oke, sekarang misalnya panjang ballpointnya itu 15 cm. Coba kalian bisa tebak gak mana besarannya dan mana satuannya? Oke, benar. Besarannya yaitu adalah panjang ballpointnya, panjangnya, sedangkan satuannya adalah sentimeternya. Nah, itu adalah perbedaan dari besaran dan satuan. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya, panjang, massa, waktu, dan yang lainnya. Sedangkan satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukurannya. Contohnya, tinggi badan Dina itu 150 cm. Hasil pengukurannya atau besarannya itu tinggi. Nah, satuannya itu adalah sentimeter. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang jenis-jenis besarannya. Jadi, jenis-jenis besaran itu ada dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran yang satuannya itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Maksudnya itu tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lainnya. Contohnya itu ada di dalam tabel ini ya. Misalnya ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, satuan dari besaran-besaran ini sudah ditentukan di sini. Maksudnya kayak gini. Misalnya, kalian mau mengukur panjang meja. Nah, kalau kalian mau mengukur panjang meja, kalian tinggal mengukur saja. Karena satuannya sudah ditetapkan. Misalnya kalian mau mengukur dengan penggaris bisa, dengan meteran bisa. Karena satuannya sudah ditetapkan, bisa meter, bisa juga dengan sentimeter. Seperti itu ya. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok.
Nah, contohnya bisa kalian lihat juga di tabel, itu ada kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, energi, dan yang lainnya. Contohnya kayak gini, misalnya kalian mau mengukur luas sebuah ruangan. Nah, itu tidak bisa langsung diukur seperti kalian langsung mengukur panjang meja. Nah, di sini kalau kalian mau mengukur luas sebuah ruangan, kalian harus menggabungkan atau menurunkan dari besaran-besaran pokok, yaitu harus mengetahui panjangnya dan harus mengetahui lebar dari ruangan tersebut, sehingga kalian bisa mengukur luasnya dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis alat ukur. Yang pertama, itu ada alat ukur panjang. Jadi kalau kalian mau mengukur panjang sesuatu, itu bisa dengan alat-alat yang kalian lihat di gambar ini. Contohnya ada mistar atau penggaris, ada roll meter, ada jangka sorong, dan ada mikrometer. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini salah satunya alat ukur untuk mengukur panjang. Yang kedua, itu ada alat ukur massa atau massa itu kita kenal dengan berat. Nah, di sini ada berbagai alat ukur massa, ada neraca digital, neraca 3 lengan, neraca 2 lengan, neraca 4 lengan. Walaupun berbeda-beda namanya, tapi mereka keempat ini adalah alat ukur untuk mengukur berat atau massa. Yang ketiga, itu ada alat ukur waktu. Kalau alat ukur waktu itu bisa dengan jam, stopwatch, kalender, dan yang lainnya yang kalian lihat di gambar ini, itu adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Dan yang terakhir, itu ada alat ukur suhu. Di sini juga kalian bisa lihat ada berbagai macam alat ukur suhu, bisa alat ukur suhu badan, alat ukur suhu ruangan, alat ukur suhu yang lain gitu. Jadi ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari alat ukur suhu. Oke anak-anak, sekian penjelasan untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa dapat kalian pahami, walaupun cuma sebentar ataupun sedikit, tapi bisa dipahami oleh kalian. Akan ada tugas di classroom seperti biasa, diserahkan di classroom juga. Tetap semangat dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.